Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita pada materi prakarya, di mana materi kita telah masuk pada kemasan dan pelabelan. Nah, pada materi ini diharapkan Ananda dapat membedakan jenis-jenis kemasan dan mengetahui bagaimana pelabelan yang baik itu. Oke, mari kita masuk pada materi kita. Jenis dan kegunaan bahan kemasan. Nah, jenis dan kegunaan bahan kemasan akan kita lihat yang pertama. Nah, mari kita masuk pada materi tentang kemasan. Oke, kemasan. Nah, seringkali kita menjumpai obat-obatan misalnya atau minuman yang dikemas dalam botol seperti yang tampak pada gambar ya. Nah, ada berapa sih jenis kemasan? Nah, di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kemasan. Nah, mari kita kenal dulu. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, ini ya fungsi dari kemasan. Oke. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Nah, untuk kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap bersih dan awet, serta mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan atau memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Nah, pada kemasan harus dicantumkan keterangan dan informasi teknis tentang produk makanan yang ada di dalamnya, seperti berat bersih, kandungan bahan, dan keterangan kadaluarsa. Nah, jadi kita juga sebagai pembeli harus menjadi pembeli yang cerdas ya, agar dapat melihat kandungan bahan dan keterangan kadaluarsa yang tertera pada kemasan, karena tentunya akan selalu dicantumkan. Nah, pada kemasan makanan ini ada dua jenis kemasan. Yang pertama adalah kemasan primer. Nah, kemasan primer ini adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan. Dan yang kedua adalah kemasan sekunder. Nah, kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk makanan, melainkan digunakan pada bagian luar kemasan primer. Nah, dapat kita lihat kemasan primer itu tadi sudah dijelaskan bahwa kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan. Nah, ini contohnya misalnya. Kemudian dapat kita lihat lagi pada beberapa contoh yang lain. Nah, ini disebut dengan kemasan primer. Jadi, intinya adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan yang kita makan. Oke, kemasan sekunder. Kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk makanan. Nah, di sini kemasan sekundernya itu dapat kita lihat seperti ini. Kalau misalnya kemasan primernya berupa eh, apa ya, botol, apakah itu botol kaleng atau botol gelas. Nah, kemasan sekundernya itu adalah karton yang kemudian juga biasanya untuk kemasan tersier. Jadi kemasan tersier itu kemasan yang mengemas kemasan sekunder, biasanya untuk distribusi yang lebih mudah. Nah, jadi biasanya
Dosnya itu atau kemasan tersier itu akan lebih besar daripada kemasan sekunder. Nah, yang biasa digunakan untuk kemasan sekunder ataupun tersier ini yang berbahan dari kertas ya, atau dos yang agak tebal, sehingga memudahkan untuk distribusi bahan pangan. Nah, ini seperti ini. Ini kemasan primernya adalah botol dan kemasan sekundernya adalah berbahan kertas. Kemasan untuk produk makanan awetan setengah jadi berbeda dengan produk makanan awetan jadi yang siap dikonsumsi. Proses pengemasan makanan berkaitan erat dengan proses pengolahan produk. Pengemasan berperan penting dalam menentukan keawetan produk makanan yang dikemasnya. Nah, kemasan makanan mempunyai tujuan melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganisme. Kemasan ini juga berfungsi melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Nah, kemasan berdasarkan jenis bahan. Yang pertama adalah kemasan logam. Nah, biasanya kemasan logam atau kaleng adalah kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Tapi biasanya tentunya memiliki harga yang agak mahal juga ya. Kemasan gelas. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Tahan terhadap produk yang bersifat asam dan basah, namun kekurangannya mudah pecah jika terkena benturan. Dan beratnya juga cukup berat dibandingkan dengan bahan lainnya seperti logam atau kertas ya. Kemasan plastik. Kemasan plastik bersifat ringan, relatif mudah, namun masa simpan relatif singkat dibandingkan dengan kemasan kaleng. Tidak semua jenis plastik dapat digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Ada jenis plastik yang tidak dapat digunakan sebagai kemasan makanan karena mengandung zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan manusia. Nah, kemasan plastik ini juga sebenarnya merupakan kemasan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan secara global ya. Karena, kemasan plastik inilah kemudian yang menyisakan sampah yang sangat banyak dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan. Kenapa? Karena plastik ini tidak dapat hancurkan oleh alam ya, sehingga boleh dikatakan bahwa sampah plastik ini dapat diturunkan kepada anak cucu kita, generasi selanjutnya. Nah, jadi sebaiknya, eee, dihindari untuk menggunakan kemasan plastik yang berlebihan. Kemasan karton, dan kertas banyak digunakan untuk kotak karton lipat dan kotak karton gelombang yang mudah dicetak. Nah, ini juga sebenarnya memberikan dampak terhadap lingkungan ya, karena karton itu atau kertas itu dibuat dari kayu yang notabene akan menyebabkan penebangan pohon. Nah, sehingga menyebabkan, banyak sekali masalah lingkungan. Nah, inilah dilema dari perkembangan zaman ya. Kemasan selanjutnya adalah kemasan fleksibel, merupakan suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan, bentuknya fleksibel sesuai sifat produk yang dikandung. Nah, kemasan fleksibel adalah suatu bentuk kemasan yang bersifat fleksibel yang dibentuk dari aluminium foil, film plastik, selopan. Film plastik berlapis logam aluminium atau metallized film dan kertas dibuat satu lapis atau lebih dengan atau tanpa bahan termoplastik maupun bahan perekat lainnya sebagai pengikat atau pelapis. Nah, jadi sangat banyak sekali perkembangan dari kemasan ini, baik dari kemasan logam, kemasan gelas, kemasan plastik, kertas, maupun yang kemasan fleksibel. Ini seiring dengan perkembangan, teknologi dan perkembangan, ilmu pengetahuan yang semakin canggih, sehingga semakin banyak pula, kemajuan dalam, industri kemasan. Nah, contoh untuk, kemasan logam
adalah kemasan creamer, sarden, dan lain-lain dapat kita lihat. Nah, seperti ini misalnya bumbu spaghetti, sup kalengan, dan buah kalengan yang lain. Nah, ini creamer kental manis ataupun ikan sarden. Ini terbuat dari kemasan logam ya. Oke, selanjutnya adalah kemasan gelas. Nah, kemasan gelas berkembang terus, mulai dari bejana-bejana sederhana hingga berbagai bentuk wadah yang sangat menarik, walaupun kemasan gelas ini bersaing dengan bahan kemasan lainnya. Nah, tetapi sampai sekarang juga masih banyak yang menggunakan kemasan gelas ya. Oke, jadi ini contoh. Selanjutnya, kemasan plastik. Nah, inilah yang menjadi eee, sumber sampah. Sumber sampah nomor satu ya, kemasan plastik. Tetapi, banyak juga yang tidak menyadari, efek dari kemasan plastik ini. Sekarang ditawarkan di balik penawaran kesimpelan, mudah, dan sebagainya, ternyata menyisakan masalah sampah yang luar biasa dari kemasan plastik ini. Namun, begitu terdapat juga beberapa, eee, usaha untuk, meminimalisir dampak sampah dari plastik ini. Misalnya dengan reuse atau reduce-nya, atau boleh dikatakan, daur ulang ya. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang sangat menarik sekali dan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemasan plastik ini. Selanjutnya kemasan kertas. Nah, ini dapat dilihat contoh-contohnya kemasan kertas ini, paper bag-nya maupun dalam bentuk, dos-dos yang simpel dan menarik dengan berbagai desain yang ditawarkan. Oke, kemasan fleksibel. Nah, seperti ini contohnya, kemasan fleksibelnya, ini ya, dalam bentuk gulungan. Nah, dia disajikan dalam berbagai bentuk warna yang menarik dan, tentunya, dengan berbagai kemudahan juga yang ditawarkan. Oke, itu jenis-jenis kemasan. Nah, kemasan ramah lingkungan, akan lebih baik jika kita memilih kemasan yang bersifat ramah lingkungan. Kenapa? Itu tadi, banyaknya persoalan sampah yang ditimbulkan oleh kemasan-kemasan yang tidak ramah lingkungan. Kenapa dikatakan tidak ramah lingkungan? Yaitu tadi, susah untuk, dihancurkan oleh alam, sehingga akan menyisakan persoalan sampah dan lain-lain sebagainya. Oke, kriteria kemasan yang baik. Nah, kriteria kemasan yang baik itu dapat dilihat pada, beberapa bagian ini. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Misalnya keripik akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. Kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali, serta berdesain atraktif. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Oke, kita masuk pada pelabelan, bagian kedua ya. Untuk pelabelan ini juga merupakan, rangkaian dari kemasan. Pelabelan harus jujur dan informatif. Pelabelan harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2000 tentang pelabelan dan iklan pangan. Nah, label dan pelabelan berkaitan dengan 3 fungsi pengemasan, yaitu fungsi identifikasi, fungsi membantu penjualan produk, dan fungsi pemenuhan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 30 juga di bab 4 menyebutkan bahwa
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Kriteria label yang baik dapat dilihat pada bagian ini. Yang pertama nama produk, yang kedua nama dagang, yang ketiga komposisi, yang keempat berat atau isi bersih, yang kelima nama dan alamat prosedur, yang keenam nomor pendaftaran, yang ketujuh tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, dan yang keempat adalah kode produksi. Nah, untuk memperdalam pemahaman Ananda mengenai kemasan dan pelabelan, silakan dikerjakan soal di bawah ini. Nomor satu, jelaskan yang dimaksud dengan kemasan. Nomor dua, kemasan terdiri di atas beberapa jenis. Identifikasi jenis kemasan makanan awetan. Tiga, jelaskan yang dimaksud dengan kemasan primer. Empat, tuliskan syarat kemasan yang baik untuk makanan awetan. Lima, tuliskan unsur yang harus ada dalam pelabelan. Nah, sekian penjelasan untuk materi kemasan dan pelabelan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semangat dalam belajar.